Baik, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah Rizky Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis disabilitas. Untuk disabilitas yang pertama, yakni anak berbakat atau gifted. Untuk definisinya adalah individu berbakat. Gifted and talented adalah seseorang dengan kemampuan luar biasa di satu atau lebih bidang seperti intelektual, akademik, seni, atau kepemimpinan yang kinerjanya jauh di atas rata-rata dan memerlukan layanan pendidikan khusus agar potensinya berkembang optimal. Lalu untuk karakteristiknya, memiliki intelektual tinggi, cepat memahami konsep kompleks dan belajar mandiri, rasa ingin tahu besar, kritis, dan gemar mengeksplorasi hal baru, motivasi berprestasi tinggi, perfeksionis, serta kreatif dan inovatif, lalu mampu memecahkan masalah secara logis dan mendalam, berpikir mandiri, serta memiliki empati tinggi namun mudah frustasi secara emosional. Untuk hambatannya, individu berbakat rentan stres akibat ekspektasi tinggi dan perfeksionisme yang dapat menimbulkan kecemasan atau takut gagal. Mereka sering bosan di kelas reguler karena mereka untuk materinya kurang menantang serta mengalami kesulitan sosial akibat perbedaan minat dan cara berpikir. Kurangnya pemahaman dari guru atau orang tua dapat memperburuk tekanan, sehingga tanpa dukungan tepat potensi mereka bisa terhambat dan motivasi belajar menurun. Selanjutnya, Autism Spectrum Disorder atau ASD. Definisinya adalah individu dengan gangguan spektrum autisme adalah seseorang yang mengalami gangguan perkembangan neurobiologis yang memengaruhi komunikasi, interaksi sosial, serta menampilkan perilaku terbatas dan berulang. Kondisi ini muncul sejak masa kanak-kanak, berlangsung seumur hidup, dan disebabkan oleh perbedaan fungsi otak, bukan pola asuh atau lingkungan. Selanjutnya, karakteristiknya, individu dengan autisme mengalami hambatan komunikasi dan interaksi sosial, cenderung mandiri, serta menunjukkan perilaku repetitif dan rutinitas kaku. Mereka memiliki minat terbatas, sensitif terhadap perubahan, dan kadang disertai kecemasan atau sensitivitas sensori. Namun, sebagian mereka memiliki kemampuan istimewa di bidang tertentu seperti musik, matematika, atau memori visual. Selanjutnya, untuk hambatannya, individu dengan autisme kesulitan memahami emosi dan berinteraksi sosial, sulit menyesuaikan diri di lingkungan belajar, serta mudah stres terhadap perubahan. Kurangnya pemahaman sosial dapat menyebabkan isolasi, sehingga dibutuhkan dukungan yang sabar dan terstruktur agar mereka berkembang optimal. Lalu kemudian, ada ADHD, yakni Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Definisinya, individu dengan ADHD adalah seseorang yang mengalami gangguan neuroperilaku yang ditandai oleh kesulitan memusatkan perhatian, mengendalikan impuls, dan hiperaktivitas. Gangguan ini muncul sejak masa kanak-kanak dan dapat berlanjut hingga dewasa, dipengaruhi oleh perbedaan fungsi otak, bukan pola asuh atau kurang disiplin. Lalu untuk karakteristiknya, ADHD ini terdiri dari 3 tipe, yaitu inatentif, mudah terdistraksi, sulit fokus, dan sering lupa tugas, hiperaktif, impulsif, sangat aktif, impulsif, dan sulit menunggu giliran, lalu kombinasi gabungan dari keduanya. Individu sering mengalami kesulitan merencanakan, mengatur waktu, dan mengontrol emosi. Mereka mudah bosan, berpindah aktivitas, serta memiliki emosi yang tidak stabil. Meski tampak tidak fokus, banyak yang memiliki potensi intelektual baik namun terhambat oleh gangguan konsentrasi dan pengendalian diri. Selanjutnya, hambatannya, individu dengan ADHD sering sulit fokus menyelesaikan tugas dan mengikuti instruksi. Perilaku impulsif dapat menimbulkan konflik sosial dan menurunkan kepercayaan diri. Tanpa dukungan yang tepat, mereka berisiko mengalami kesulitan akademik dan sosial, meski potensinya tetap bisa berkembang dengan lingkungan yang mendukung. Lalu kemudian ada kesulitan belajar. Definisinya, individu dengan gangguan perkembangan kognitif adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam proses belajar dasar, seperti membaca, menulis, berhitung, atau berbahasa, meskipun memiliki tingkat kecerdasan normal dan tidak mengalami gangguan sensorik seperti gangguan penglihatan atau pendengaran. Gangguan ini bersifat spesifik dan bukan disebabkan oleh kurangnya motivasi belajar, melainkan oleh perbedaan cara otak memproses informasi. Lalu karakteristiknya, prestasi belajar seringkali rendah meskipun IQ berada pada tingkat normal atau bahkan di atas rata-rata. Lalu jenis gangguan meliputi disleksia, disgrafia, serta diskalkulia. Sering mengalami hambatan dalam fokus, daya ingat jangka pendek, serta pengaturan waktu dan tugas. Cenderung memiliki kelebihan dalam kreativitas, imajinasi, serta kemampuan berpikir unik dan out of the box, sehingga bisa unggul di bidang-bidang non-akademik. Selanjutnya, untuk hambatannya, individu dengan gangguan belajar kesulitan memahami bacaan, simbol, atau instruksi tertulis, sehingga prestasi akademiknya tertinggal. Mereka rentan stres dan rendah diri akibat penilaian negatif yang dapat memengaruhi adaptasi sosial. Diperlukan pendekatan belajar individual dan dukungan emosional agar potensi mereka berkembang optimal. Kemudian,
Ada tunagrahita atau disabilitas intelektual. Definisinya, individu dengan gangguan belajar kesulitan memahami bacaan atau instruksi tertulis sehingga prestasinya tertinggal. Mereka mendapat stres dan rendah diri akibat penilaian negatif sehingga perlu dukungan emosional dan pendekatan belajar individual agar potensinya berkembang optimal. Kemudian, untuk karakteristiknya, memiliki IQ di bawah rata-rata dengan kemampuan berpikir dan belajar yang lambat serta memerlukan bimbingan khusus, cenderung bergantung pada orang lain dalam aktivitas harian dan dapat disertai gangguan medis, neurologis atau fisik tertentu. Untuk hambatannya, individu dengan gangguan intelektual kesulitan berkomunikasi, bersosialisasi, dan memahami norma atau konsekuensi perilaku. Mereka sangat bergantung pada dukungan orang lain dalam belajar dan kehidupan sehari-hari, serta rentan terhadap perundungan. Diperlukan lingkungan yang aman, empatik, dan terstruktur agar mereka dapat berkembang optimal. Kemudian, ada tunalaras, yakni gangguan emosi dan perilaku. Untuk definisinya adalah gangguan emosi dan perilaku adalah kondisi ketika individu menunjukkan pola emosi atau tindakan yang ekstrem dan menetap, sehingga mengganggu kemampuan beradaptasi secara sosial dan menurunkan prestasi belajar. Gangguan ini mencakup kesulitan dalam mengelola perasaan, menyesuaikan diri, serta berperilaku sesuai harapan lingkungan. Selanjutnya, untuk karakteristiknya, tunalaras ini terdiri dari dua tipe, yakni eksternalisasi yang agresif, impulsif, melanggar aturan, mudah marah, dan juga internalisasi seperti menarik diri, cemas, depresi, rendah diri. Nah, prestasi akademik cenderung rendah, perilaku sosial kurang sesuai norma, dan kadang disertai masalah emosional atau fisik seperti stres atau gangguan tidur. Kemudian untuk hambatannya, yakni kesulitan berinteraksi sosial dan membangun hubungan positif dengan teman sebaya maupun guru, sulit mengontrol emosi, mudah marah, kecewa, atau cemas berlebihan, motivasi serta disiplin belajar rendah, sering menolak tugas atau kehilangan fokus, lalu berisiko melakukan perilaku menyimpang, dan mendapat stigma atau penolakan dari lingkungan sosial yang dapat memperburuk kondisi emosinya. Selanjutnya ada tunawicara. Untuk definisinya adalah individu dengan hambatan komunikasi verbal mengalami kesulitan berbicara dengan jelas dan efektif, baik karena gangguan suara, artikulasi maupun kelancaran seperti gagap. Hambatan ini memengaruhi kemampuan berinteraksi dan berpartisipasi dalam lingkungan sosial maupun belajar. Untuk karakteristiknya, individu dengan hambatan komunikasi verbal kesulitan menyampaikan atau memahami pesan, baik secara lisan maupun nonverbal. Penyebabnya bisa karena gangguan otak, pendengaran, atau saraf yang memengaruhi organ bicara. Kondisi ini juga dapat berdampak pada kemampuan membaca dan menulis. Selanjutnya, hambatannya, individu dengan hambatan komunikasi verbal sulit berinteraksi karena pesan sering disalahpahami sehingga menimbulkan rasa rendah diri dan kecemasan berbicara. Hal ini dapat menghambat partisipasi belajar dan menyebabkan isolasi sosial, namun dapat terbantu melalui terapi bicara dan dukungan lingkungan yang suportif. Kemudian ada tunadaksa. Definisinya, individu dengan hambatan fisik mengalami gangguan pada alat gerak, seperti di tulang, otot, sendi, atau saraf yang membatasi fungsi tubuh. Penyebabnya bisa bawaan lahir, penyakit, atau kecelakaan. Meski tidak selalu memengaruhi intelektual, kondisi ini berdampak pada kemandirian dan partisipasi sehari-hari. Lalu untuk karakteristiknya, memiliki keterbatasan mobilitas seperti kesulitan berjalan, berdiri, atau melakukan gerakan halus. Fungsi kognitif umumnya normal namun dapat mengalami hambatan penyesuaian diri dan sosial. Lalu membutuhkan alat bantu seperti kursi roda, tongkat, brace, serta terapi fisik atau okupasi. Lalu juga terkadang bergantung pada bantuan orang lain di lingkungan yang belum ramah difabel. Untuk hambatannya, individu dengan hambatan fisik kesulitan dalam aktivitas harian, belajar, dan bersosialisasi. Mereka dapat mengalami stres atau rendah diri akibat keterbatasan dan perilaku negatif. Kurangnya aksesibilitas di lingkungan juga membatasi partisipasi, sehingga diperlukan dukungan inklusif dan fasilitas ramah difabel agar mereka dapat berkembang optimal. Lalu ada tunanetra. Definisinya, individu dengan gangguan penglihatan adalah mereka yang mengalami penurunan fungsi penglihatan secara signifikan meskipun sudah menggunakan alat bantu seperti kacamata atau lensa korektif. Ketajaman penglihatan biasanya berada pada rentang 6/12 hingga 6/60 atau memiliki lapang pandang kurang dari 20 derajat. Kondisi ini dapat bersifat low vision, penglihatan terbatas maupun totally blind, tidak dapat melihat sama sekali. Gangguan ini dapat disebabkan oleh faktor bawaan lahir, penyakit mata, atau cedera yang memengaruhi saraf optik dan retina. Untuk karakteristiknya,
yakni tergolong low vision, masih ada sisa penglihatan atau totally blind, tanpa persepsi cahaya, mengandalkan pendengaran, peraba, dan penciuman untuk belajar dan berinteraksi, mengalami keterlambatan motorik dan sosial karena sulit meniru gerakan atau ekspresi, kesulitan mengenali benda dan arah tanpa alat bantu, membutuhkan media belajar seperti braille, audiobook, atau pembaca layar. Untuk hambatannya, individu dengan gangguan penglihatan kesulitan dalam mobilitas, kemandirian, dan akses informasi, terutama di lingkungan yang belum ramah difabel. Mereka rentan terhadap stigma dan perasaan terisolasi. Diperlukan pelatihan mobilitas, teknologi adaptif, dan lingkungan inklusif agar dapat hidup mandiri dan berpartisipasi aktif. Lalu, yang terakhir ada tunarungu. Tunarungu definisinya adalah individu dengan gangguan pendengaran adalah mereka yang mengalami kehilangan kemampuan mendengar sebagian, hard of hearing atau total, yakni tuli, baik sejak lahir maupun akibat penyakit, cedera, atau faktor genetik. Kondisi ini dapat menghambat komunikasi verbal serta memengaruhi perkembangan bicara, bahasa, dan interaksi sosial. Berikutnya untuk karakteristiknya, yakni perkembangan bicara, sering terlambat atau suara terdengar monoton karena kesulitan memantau bunyi, mengandalkan komunikasi alternatif seperti bahasa isyarat, membaca gerak bibir atau getaran suara, memiliki kecerdasan nonverbal formal, namun kemampuan bahasa verbal dan akademik sering tertunda, mengalami kesulitan mengikuti percakapan di lingkungan ramai tanpa dukungan visual. Lalu yang terakhir yakni membutuhkan alat bantu dengar, implan koklea, atau penerjemah bahasa isyarat untuk berpartisipasi optimal. Ya, yang terakhir yakni hambatan. Yang pertama, kesulitan komunikasi dan belajar, terutama pada pelajaran berbasis bahasa lisan atau membaca. Keterbatasan memahami pesan verbal dapat menghambat prestasi akademik dan interaksi sosial, berisiko mengalami isolasi sosial, kesepian, dan rendah diri. Akses informasi publik sering terbatas tanpa dukungan visual, dan juga membutuhkan lingkungan inklusif, media visual, teknologi pendukung, dan pendampingan guru atau penerjemah untuk mendukung perkembangan optimal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.